Berjumpa kembali di channel Igni Badminton Lover, channel yang bahas seputar dunia bulu tangkis secara singkat, padat, dan jelas. Oke teman-teman, yang sebelum lanjut nih, silahkan di subscribe, like, komen, dan di share untuk mendapatkan notif terbaru dari channel ini teman-teman ya, biar gak ketinggalan. Oke teman-teman, yang kita bahas kali ini adalah dua senar lagi hits dan banyak peminatnya dengan ketebalan tipis dan juga lumayan awet. Kita bandingkan aja teman-teman ya, enak mana nih? X-Bolt 63 dari merek Yonex atau Z63X dari merek Kizuna. Oke teman-teman, ini dia. Ya, yang satunya ini versi mahalnya teman-teman ya, X-Bolt 63 yang harganya di atas 150 ya, 185 hingga 200 ribuan karena ini merek JP ya teman-teman, asli dari Jepangnya. Ini kalau teman-teman lihat spesifikasinya teman-teman ya. Nah, kalau ini spesifikasinya di sini. Nah, ini bisa teman-teman pause nih. Jadi untuk repulsion powernya X-Bolt 63 itu 11. Kalau Kizuna itu 10. Dari durability-nya 7, kalau Kizuna itu 8. Dari hitting sound-nya sama-sama 10. Dari kontrolnya sama-sama 7, dan dari shock absorption-nya itu nilainya untuk X-Bolt 63 itu 10, untuk Kizuna itu 7 ya teman-teman ya. Ya, benar ya shock absorption-nya. Nanti kalau ada yang salah, kalau teman-teman koreksi ya. Nanti ini teman-teman pause aja, bisa dijadikan perbandingan. Senar mahal itu memang nggak bisa bohong ya teman-teman ya. Kalau raket mahal, bukan yang nggak bisa bohong, tapi tergantung kitanya juga. Oke teman-teman, ya. Nih spesifikasinya X-Bolt 63. Teman-teman bisa ini ya, nanti cek-cek di scroll-scroll di bawah dari video-video saya sebelumnya, itu banyak banget istilahnya raket dan senar yang udah kita bahas. Nanti bisa teman-teman coba, kita bandingin enak mana ya teman-teman ya. Beda raket ya teman-teman ya, mohon maaf, tapi ini sebagai perbandingan aja. Satunya tarikan 25, satunya tarikan 26. Oke teman-teman, kita coba dulu yang X-Bolt 63 ya. Tarikannya 25 ya. Kizuna 63 tarikan 26. Oke. Teman-teman bedain sendiri rasanya. Yang pertama, tarikannya ini 25, satunya 26. Itu selisih dari hitting soundnya. Lalu ini raket murah ya teman-teman ya. Nanti kita bahas nih lebih spesifik ya. Ini raket murah di bawah 200 ribu. Oke, di bawah 200 ribu. Sedangkan ini raket di atas 300 ribuan. Dan mereknya juga terkenal, merek Li-Ning ya teman-teman ya. Bahan karbonnya jelas beda. Jelas beda. Jadi pantulan dari senar sama ini grometnya juga beda ya. Ini grometnya tebal, ini grometnya masih standar ya teman-teman. Bayangkan jika X-Bolt 63 ditarik-tarikan dengan yang sama, tension 26 di senar yang sama, itu soundnya masih lebih tinggi X-Bolt 63 teman-teman ya. Nyaring ya teman-teman ya. Untuk segi repulsion power, menurut saya beda tipis ya teman-teman ya, beda tipis. Jadi masih lebih enakan X-Bolt 63. Lalu dari durability X-Bolt 63 ini mantap teman-teman ya. Pakai 3 bulan, hampir 4 bulan dengan pemakaian seminggu, 3, kadang 2, kadang 3 kali. Itu pakai main di belakang juga. Itu masih lebih awetan X-Bolt 63 ini menurut saya pribadi teman-teman ya. Kalau teman-teman ada pembahasan yang lain silahkan. Beda raket juga, beda grommet, beda bahan raketnya ya, itu sangat mempengaruhi. Tapi kalau semua raket kita hitungannya raketnya sama, tarikannya sama, dan
mereknya sama ya teman-teman ya. Kalau dari heating sound masih lebih nyaring Xbox 63 sedikit dibandingkan Kizuna 63X, tapi heating soundnya hampir tidak ada bedanya, tapi ada ya teman-teman ya. Untuk repulsion power saya bilang juga masih lebih ke Xbox 63 dan daripada Kizuna. Kenapa? Saat teman-teman mukul, smash atau lob nyerang itu ke belakang, terasa banget enaknya, terasa banget powernya, terasa banget kencengnya teman-teman Xbox 63. Lalu apalagi nih? Untuk dari heating sound sudah, resolution power, durability-nya masih lebih enakan bagusan Xbox 63 teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa buktikan sendiri. Nanti di akhir cerita kita bicara tentang durability ya. Untuk kontrol menurut saya teman-teman ya, untuk kontrol masih enakan Kizuna Z63. Nggak begitu terasa sih teman-teman ya. Coba nanti ini menurut saya pribadi. Nanti bisa teman-teman rasain sendiri gimana. Lalu untuk soft absorption-nya itu menurut saya keduanya sama. Ya, rasanya feelingnya sama menurut saya. Jadi perbedaannya yang itu tadi ya. Untuk repulsion masih lebih enakan Xbox 63, durability Xbox 63, heating sound Xbox 63 meskipun selisihnya sedikit. Untuk kontrol masih enakan Kizuna. Untuk soft absorption itu sama. Ini di standing nggak ada ya, cuman ada di Kizuna aja kayaknya. Di Li-Ning sama di Yonex itu nggak ada. Jadi kembali lagi ke pilihan teman-teman. Satunya ini kita pakai yang SP aja ya. Ini satu harganya 115 ribuan, 110 115 ribuan. Satunya 80 sampai 90 ribuan. CC 20 sampai 30 ribu. Teman-teman mau pilih yang mana? Teman-teman mau pilih kedua-duanya, mau pilih Xbox 63, mau pilih Z63X, itu terserah teman-teman. Saya menjabarkan apa yang saya rasain. Kalau teman-teman ada perbedaan, ya monggo, nggak apa-apa, beda tangan beda rasa ya teman-teman ya. Oh iya, yang terakhir saya mau bilang, untuk durability itu aneh ya teman-teman ya. Jadi gini ceritanya, teman saya pernah ada baru beli raket, dia menyenarkan dengan tension yang sama dari sebelumnya, itu tarikan 26 Xbox 65 Yonex SP. Baru disenar siangnya, malam dipakai main seperti biasanya, sudah langsung putus ya. Satu set belum selesai sudah langsung putus. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang ini bertahan cuma 1 bulan aja, ini bertahan cuma 2 bulan aja, ini bertahan cuma 3 bulan, nggak mungkin lama, nggak mungkin begini. Itu adalah salah satu faktor X di luar dari penelitian ya teman-teman. Jadi kalau dia putusnya hari itu juga, lagi seminggu putus, lagi 2 minggu putus, ada yang lagi 1 bulan putus, itu memang ada faktor X-nya di masing-masing senar. Jadi nggak bisa disamaratain ya teman-teman ya. Saya pernah pakai yang paling stabil sih menurut saya itu Yonex BG66 Ultimax. Rata-rata saya pakai 3-4 kali seminggu, tarikan 25-26, itu rata-rata ya teman-teman ya. Saya tuh di atas 3 bulan baru putus. Saya pemain belakang, sering nyemes, sering main depan juga, cuma lebih sering nyemes, lebih sering lob. Kalau lob dan smash itu kan lebih membuat senar tuh lebih gampang cepat putus ya. Tapi nyatanya ya 3 bulan gitu, udah ada gumpal-gumpalnya gitu, sedikit-sedikit gumpal tuh. Saya pakai smash dalam waktu 2 minggu masih belum putus juga. Padahal saya sengaja nyemes-nyemes, latihan tuh nyemes-nyemes biar cepat putus, biar cepat diganti maksud saya. Masih sampai sekarang belum putus-putus juga teman-teman ya. Dia pemakaian udah, kemarin yang pertama saya udah 3 bulan 1 minggu, sekarang udah hampir mau bulan ketiga ya, juga belum putus ya teman-teman ya. Tanggal ya belum putus juga ya teman-teman ya. Memang stabil ya Yonex Ultimax itu, cuman akhirnya ya banyak yang pakai juga ya, nggak bisa dibohongin ya. Meskipun ada yang lebih mahal, mungkin ada yang lebih mahal senarnya, kayaknya enggak sih teman-teman ya. Senar Ultimax itu emang panutan banget ya, dia stabil. Oke, teman-teman, sekian review dari saya. Jika ada yang salah atau yang kurang, saya minta maaf. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada yang punya pengalaman yang sama atau beda dari saya. Silahkan tulis komentar, kita bahas sama-sama biar yang lainnya bisa tahu juga. Oke, sampai jumpa di review video saya selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.